Shalom Kingdom Community. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Topik kali ini kita akan sama-sama belajar tentang prinsip di dalam sebuah hubungan. Ini adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon hari Minggu kemarin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi tersebut. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apa arti atau makna keluarga bagi Anda? Apalagi di masa-masa seperti ini, apa yang menjadi harapan Anda untuk semua anggota keluarga Anda? Oleh sebab itu, mari sama-sama kita melihat di dalam satu firman Tuhan, Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Isinya demikian bahwa Allah berfirman, marilah kita membuat manusia itu dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, bahkan atas segala yang melata, yang merayap di bumi ini. Kingdom Community, ketika kita berbicara tentang relationship atau sebuah hubungan, mari kita melihat bahwa ternyata sejak penciptaan, manusia diciptakan dalam ketritunggalan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Manusia diciptakan seperti keberadaan penciptanya, yaitu ada dalam persekutuan Allah Tritunggal. Sebab itu, firman Tuhan juga berkata bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Manusia memang diciptakan dalam persekutuan dan untuk hidup bersekutu atau relationship, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi prinsipnya bahwa Allah menciptakan manusia, selain memiliki hubungan dengan Allah, manusia juga diciptakan untuk berhubungan dengan sesamanya. Persekutuan terdekat kita itu adalah keluarga. Jika kita mengerti bagaimana prinsip yang benar dalam hubungan, maka kita akan menikmati keluarga yang indah. Kita akan menikmati keluarga yang dikenal sebagai home sweet home. Karena berbicara tentang keluarga, kita berbicara bukan tentang gedung, tetapi kita berbicara tentang suasana di dalam keluarga tersebut. Semakin intim hubungan daripada keluarga, maka semakin indah kualitas daripada keluarga tersebut. Beberapa ini adalah makna atau arti daripada keluarga. Yang pertama, berbicara tentang keluarga ternyata tempat di mana kita bisa merasakan atmosfer surga. Lalu yang berikutnya, tempat di mana kita bisa menemukan titik sumber, atau di mana kita bisa menemukan sambungan yang paling cepat di dalam anggota keluarga. Artinya begini, bahwa di keluargalah kita bisa menemukan siapa kita, di keluargalah kita bisa menemukan energi kita, bahkan di keluargalah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di luar kita. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita ada dalam keluarga yang memiliki hubungan yang baik, maka apapun yang kita eksplor keluar itu pasti akan baik adanya. Semuanya bersumber dari keluarga. Oleh sebab itu, Kingdom Community, pastikan keluarga kita baik, pastikan hubungan di dalam keluarga kita itu intim. Kingdom Community, di sini ada beberapa prinsip tentang keluarga. Di sini ada beberapa prinsip tentang hubungan di dalam keluarga. Yang pertama, prinsip kesepakatan. Prinsip kesepakatan ini ada di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Di mana dalam kesepakatan Tuhan berjanji Dia hadir, dan apapun yang kita minta Tuhan sediakan. Hal yang indah adalah ketika suami mau saling mengakui kelemahannya dan mau saling mendoakan, sehingga kehidupan keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati dan keluarga yang mempunyai kuasa di dalam doa kesepakatan tersebut. Saya saksikan sedikit bahwa di dalam keluarga kami, keluarga saya, ternyata ketika saya dan istri sepakat, itu punya dampak yang luar biasa. Salah satu contoh, ketika saya dan istri sepakat bagaimana kami pakai satu metode untuk mengajar anak kita atau mendidik anak kita. Jadi saya mengajar A, istri saya mendukung A. Istri saya mengajar B, saya mendukung B. Ketika kami sepakat, kami melihat dampak dari apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Lalu yang berikut, ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip perjanjian.
Prinsip perjanjian ada di dalam Amos 3 ayat 3, di mana tanpa perjanjian yang melibatkan Allah, itu perjalanan bersama tidak akan menyenangkan atau tidak akan bertahan lama. Artinya bahwa ketika keluarga sepakat berjalan bersama dengan perlindungan Allah, keluarga sepakat berjalan dengan pemeliharaan Allah, keluarga sepakat berjalan dengan tuntunan daripada Allah, maka saya yakin keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang indah. Dan apapun yang dihasilkan di dalam keluarga itu pasti sesuatu yang luar biasa, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Prinsip yang ketiga, yaitu adalah pengorbanan. Prinsip pengorbanan ini ada di dalam Galatia 6 ayat 2. Mari kita tidak hanya mempunyai hubungan yang saling memberi kepada pasangan kita, tetapi mari kita naik pada level di mana seorang pasangan itu memberi atau berkorban kepada pasangan yang lainnya. Saya kasih contoh di dalam keluarga saya. Salah satu pengorbanan yang paling sederhana adalah ketika saya mengantar istri saya pergi ke pasar. Itu pekerjaan menunggu paling membosankan saudara. Tetapi di situ saya belajar bahwa saya sementara melakukan satu yang namanya pengorbanan ketika saya duduk di parkiran dan menanti atau menunggu istri saya belanja. Memang tidak lama, tapi karena menunggu itu membuat saya menjadi merasa lama dan membosankan. Tapi saya sudah melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa berkorban waktu, berkorban tenaga. Nah, ketika ada yang mau mengalah, ketika ada yang mau berkorban, itu kualitas keluarga menjadi kualitas yang luar biasa. Baik, Kingdom Community, sebagai penutup kita mau belajar dari akronim keluarga. Dari akronim family maksud saya sebagai berikut. Yang pertama adalah F. F ini menjelaskan tentang first is the kingdom of God. Artinya ketika hubungan kita beres dengan Allah, maka kita akan dimampukan untuk membangun suatu hubungan dengan istri dan anak-anak juga itu dengan baik. Yang kedua adalah A, authority in submission and respect. Artinya otoritas adalah hak untuk melepaskan kuasa, ada penundukan, ada rasa penghormatan di sana, yaitu suami kepada Kristus, istri kepada suami, dan anak-anak kepada orang tua. Ketika hal ini terjadi, keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Yang ketiga yaitu M, mutual sinergi potensial. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan potensi, yaitu investasi surga dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, keluarga menjadi tempat terbaik untuk menemukan dan memaksimalkan potensi kita. Yang keempat I, intimacy with God, yaitu adalah keintiman akan menghasilkan buah. Saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, kehidupan kita pun akan menghasilkan buah yang baik, dan buah itu tentunya mempermuliakan Tuhan kita. Yang kelima yaitu L, loving without any reason. Artinya saat berpacaran kita mencintai dengan begitu banyak alasan. Tapi Kingdom Community setelah menikah, mau tidak mau, tidak ada alasan apapun untuk kita mencintai istri kita. Artinya begini, bahwa mau tidak mau dia adalah istri kita, mau tidak mau kita harus mencintai dia. Ketika Yesus ada, ketika Tuhan ada dalam keluarga, cinta itu akan semakin tumbuh dan semakin luar biasa. Yang terakhir yaitu Y. Y di sini tercatat bahwa young generation get prepared. Tanggung jawab kehidupan rohani anak-anak itu bukan ada di sekolah saja, tetapi tanggung jawab rohani untuk anak-anak itu ada dalam keluarga. Artinya bahwa mari kita belajar seperti Bani Asaf yang mewariskan pengajaran turun-temurun bagi membangun keintiman, mengenal kekuatan, keajaiban Tuhan, serta kebenaran firman Tuhan. Akhir daripada semua ini, Kingdom Community, Tuhan rindu supaya home sweet home itu terjadi dalam setiap rumah tangga kita, sehingga kerajaan Allah ditegakkan di bumi melalui keluarga kita. Ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu Saudara pakai di Komsal. Pertanyaan yang pertama adalah, dari setiap prinsip hubungan yang sudah dibagikan, prinsip mana yang perlu diperkuat lagi dalam keluarga Anda? Yang kedua, seberapa penting kita membangun mesbah keluarga? Menurut Anda seperti apa? Poin mana saja yang kita bisa terapkan di dalam akronim
daripada family yang tadi. Lalu kemudian yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun supaya kita mengalami home sweet home di dalam rumah tangga kita. Nah, pertanyaan ini bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu Saudara atau Kingdom Community pakai untuk sharing bersama dan menemukan solusi-solusi untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan sama-sama berdoa. Saya akan menyampaikan pokok-pokok doa ini. Nanti Bapak Ibu Saudara Kingdom Community bisa berdoa di tempat masing-masing, di komsel masing-masing atau di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Pokok doa yang pertama adalah kita berdoa memberkati pasangan masing-masing, atau bagi yang belum menikah kita bisa mendoakan atau memberkati orang tua mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak supaya bertumbuh dalam pengenalan dan keintiman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan tambahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dan keterlibatan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan keluarga kita. Dan yang terakhir, berdoa buat kebijakan pemerintah kota, provinsi, bangsa, dan negara, supaya setiap kebijakan yang dapat diambil itu bisa berdampak untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia, semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.